Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kita kembali bersama dalam renungan pagi Jemaat GMI Kanaan Medan Selatan. Hari ini Senin 12 Mei 2025. Doa dan harapan kita semua ada dalam keadaan sehat. Mari tetap optimis menjalani hari baru dengan mengandalkan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Bapa Surgawi, memulai hari baru ini kami menaikkan syukur kepadamu. Terpujilah Engkau yang sungguh mengasihi kami. Kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mau bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari kitab Yehezkiel 37 ayat 15 sampai ayat 28. Saya membaca di ayat 23, demikian firman Tuhan. Mereka tidak lagi menajiskan diri dengan berhala-berhala atau ilah-ilah mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka, tetapi Aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka yang dengannya mereka berbuat dosa, dan menahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Amin. Tema firman Tuhan, pengampunan Tuhan supaya umat hidup dalam kebenaran. Pengampunan Tuhan supaya umat hidup dalam kebenaran. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita sungguh benar-benar paham sesungguhnya kehendak Tuhan bagi setiap kita adalah agar kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Israel dan Yehuda dalam konteks pasal Yehezkiel pasal 37 ayat 15 sampai 28 adalah bagaimana Allah bicara kepada Yehezkiel bahwa Allah akan memulihkan keadaan Israel dan Yehuda setelah mereka terpecah menjadi dua bagian. Berkali-kali sebelumnya Yehezkiel sudah menjelaskan tentang hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi kali ini Allah justru berbicara kepada Yehezkiel tentang pemulihan yang akan Allah kerjakan kepada mereka. Sebelumnya Allah juga sudah bicara tentang pemulihan di pasal 37 ayat yang ke-6. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, serta menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberikan kamu nafas supaya kamu hidup kembali, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Teks ini bicara tentang sebuah penglihatan oleh Yehezkiel tentang tulang-tulang, di mana Yehezkiel diberikan penglihatan tulang-tulang yang kering, tetapi Allah memberikan kehidupan. Lalu lanjutan dari teks itu, Allah hari ini memberikan sebuah janji pemulihan untuk umat Israel. Ketika Tuhan memberi pengampunan kepada umat, ini bukti bahwa Allah sesungguhnya sejak awal berinisiatif agar umat hidup dalam kebenaran. Dan supaya bangsa-bangsa lain juga melihat bahwa Allah memberi proses untuk setiap umat, sebab tidak ada satu orang pun yang tidak hidup dalam kebenaran. Namun pada teks ini kita melihat apa yang harus mereka lakukan. Janji pemulihan apa yang Allah akan berikan? Yang pertama dikatakan Tuhan akan menyatukan kembali Israel menjadi satu bangsa dan dengan satu raja, dalam ayat 21 sampai 22 kalau kita baca teks ini. Lalu bahagian kedua, mereka akan disatukan, dibersihkan dari penyembahan berhala dan dari berbagai dosa mereka. Lalu yang ketiga, dari keturunan Daud dimaksud akan ada keturunannya, akan diangkat menjadi raja atas mereka. Ini dibuatnya. Lalu yang keempat, perjanjian damai dengan kerajaan yang bersatu.
Yang kelima, Allah akan tinggal dengan mereka turun-temurun, sehingga mereka menjadi umat Allah dan Allah akan menjadi Allah mereka. Inilah kelima berita besar yang Allah sampaikan melalui Yehezkiel, bahwa Allah akan memberikan pemulihan kepada mereka meskipun saat ini, dalam konteks ini maksudnya, mereka sedang ada di dalam pembuangan. Jemaat Tuhan, dari teks ini kita belajar yang pertama, pengampunan Tuhan patut menjadi perenungan bagi kita. Kita juga sering melakukan dosa, namun kita dipanggil sekarang merespon kasih Allah yang telah memberikan pengampunan yang sempurna di dalam pengorbanan akan diri anaknya Yesus Kristus. Lalu yang kedua, ketika kita sudah mendengar dan menerima pengampunan, Tuhan ingin agar kita hidup di dalam kebenarannya. Apa yang sudah kita terima, kita menghidupi kebenaran yang Allah sudah berikan kepada kita. Tidak pernah Allah merencanakan hukuman kepada umatnya. Jikalau mereka dibuang, itu adalah proses dan bukti bahwa Allah mengasihi mereka. Mari jemaat Tuhan, pengampunan yang diberikan Tuhan supaya umat hidup dalam kebenaran. Mari kita bersama merespon pengampunan Tuhan dengan hidup dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami menyadari kadangkala kami hidup di dalam dosa, tetapi pagi hari ini Engkau memanggil kami, memberikan sebuah kepastian pengampunan dan pemulihan bagi setiap kami yang datang kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu dan ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami. Pulihkanlah kami Tuhan, agar kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan yang menyertai, agar hari ini kami hidup menjadi umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Apa yang kami pikirkan dan kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Kami menyerahkan juga seluruh anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati sepanjang hari ini, agar anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya Tuhan berkati, dalam pendidikannya Tuhan berkati, dalam pekerjaannya Tuhan berkati, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan membuka jalan, memberikan pekerjaan untuk anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Pagi ini kami menaikkan syukur. Ada beberapa orang jemaat Tuhan berulang tahun kelahiran. Kami berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan untuk Bapak Panastas Panjaitan. Hari ini genap berusia 45 tahun. Kami juga berdoa untuk anak kami Christian Orlando Simorangkir. Hari ini genap berusia 18 tahun. Kami berdoa untuk anak kami Gilbert Tonditio Nababan. Hari ini genap berusia 10 tahun. Kami juga bersuka cita Tuhan atas ulang tahun pernikahan keluarga jemaat Tuhan, keluarga Bapak MC Yahaan Inang Speaker Mutiara Pardede. Bapak berkatilah kehidupan rumah tangga ini, berkati dengan kebahagiaan, berkati anak-anak mereka, berkatilah usaha mereka, bahkan berkatilah pelayanan mereka di tengah-tengah gerejamu. Jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran, berkatilah mereka dengan kesehatan dan kebahagiaan, dan berkati masa depan mereka. Setiap apa yang mereka pikirkan dan kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Bertambah usia kelahiran, bertambah usia pernikahan, bertambahlah cinta mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.